Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Ferdian Valepi dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar enterprise arsitektur. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ferdian Valepi dan NIM saya 181410075 dan saya berasal dari kelas SI 5B. Oke semuanya, itulah perkenalan dari saya dan langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar enterprise arsitektur. Menurut Amos Repopot, arsitektur merupakan ruang lokasi hidup manusia yang lebih dari sebatas fisik, tapi pun menyangkut peranata-peranata kebiasaan dasar. Peranata ini meliputi tata atur kehidupan sosial dan kebiasaan masyarakat yang diwadahi dan sekaligus mempengaruhi arsitektur. Arsitektur diperlukan untuk mengelola kompleksitas organisasi atau sistem yang sangat besar. Untuk menciptakan gambaran struktur organisasi, proses bisnisnya, dukungan aplikasi, dan infrastruktur teknis, kita perlu menjelaskan aspek dan domain yang berbeda serta hubungannya. Stakeholder adalah dari suatu masyarakat, kelompok, komunitas, maupun individu manusia yang akan memiliki hubungan atau kepentingan terhadap suatu organisasi dan perusahaan. Suatu masyarakat, kelompok, komunitas, maupun individu tersebut dapat dikatakan sebagai stakeholder jika mereka memiliki karakteristik seperti yang memiliki kekuasaan atau kepentingan terhadap organisasi maupun perusahaan. Contoh, seorang arsitek perlu untuk mendiskusikan arsitektur dengan para stakeholder dan harus dapat menjelaskan arsitektur serta dampaknya kepada semua stakeholder yang terlibat, yang biasanya memiliki latar belakang berbeda-beda. Arsitektur enterprise. Perencanaan arsitektur enterprise menurut James Martin yang menggunakan metodologi information engineering adalah perencanaan yang ditujukan untuk meningkatkan sumber daya modal, manusia, dan sistem informasi guna mendukung pencapaian visi bisnis. Munculnya disiplin ilmu enterprise engineering memandang enterprise sebagai satu kesatuan sistem yang dirancang dengan tujuan tertentu, yang dapat diadaptasi dan dirancang ulang secara sistematis dan terkendali. Arsitektur pada level keseluruhan organisasi biasanya disebut sebagai enterprise arsitektur. Enterprise arsitektur merupakan sebuah prinsip, metode, dan model yang koheren yang digunakan dalam perencanaan dan realisasi struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur dari sebuah enterprise. Manfaat arsitektur enterprise. Berikut beberapa manfaat EA antara lain: menyediakan suatu mekanisme yang memungkinkan komunikasi tentang elemen-elemen EA di antara organisasi bisnis dan TI dan berfungsinya enterprise. Menghasilkan informasi yang terpusat, stabil, dan meningkatkan konsistensi, ketelitian, ketepatan waktu, integritas, kualitas, ketersediaan, akses, dan pembagian informasi yang dikelola lintas enterprise. Informasi berkualitas dan tepat disediakan oleh EA mempermudah enterprise untuk menanggapi kekuatan perubahan dan membuat keputusan yang lebih baik. Arsitektur adalah sebuah proses sekaligus sebuah produk. Produk berfungsi untuk memandu manajer dalam merancang proses bisnis dan sistem developer dalam membangun aplikasi agar tetap sejalan dengan tujuan kebijakan bisnis. Dampak dari proses adalah lebih dari sekedar membuat produk. Arsitektur, kesadaran, atau kewaspadaan stakeholder yang berkaitan dengan tujuan dan aliran informasi bisnis akan terlihat. Proses arsitektur
terdiri dari langkah-langkah yang membawa ide awal melalui tahapan perancangan dan implementasi menjadi sebuah sistem yang operasional, dan akhirnya mengubah serta menggantikan sistem ini. Dalam semua tahapan proses arsitektur, komunikasi yang jelas dengan dan antara stakeholder menjadi penting. Baiklah semuanya, terima kasih bagi kalian yang sudah mendengarkan penjelasan tentang enterprise arsitektur dari saya. Baiklah, selebihnya dan kekurangannya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.